Berikut adalah beberapa prokja yang kami lakukan selama KKN di Kampung Sukanegeri. Yang pertama adalah seminar gerakan Ayo Kuliah. Seminar gerakan Ayo Kuliah dilaksanakan di Balai Kampung Sukanegeri pada jam 7 malam. Seminar gerakan Ayo Kuliah membahas tentang pentingnya kuliah dan menjelaskan keuntungan jika kita berkuliah. Kami juga membahas tentang perbedaan dengan orang yang kuliah maupun tidak. Selain itu, kami juga membahas mengenai jalur masuk kuliah mulai dari SNBT, PMPAP, hingga mandiri. Kami juga menjelaskan tentang beasiswa yang dapat mereka dapatkan seperti Genbi, Jarum, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penanaman bibit pohon. Program kerja penanaman bibit pohon merupakan program kerja unggulan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN Unila periode 2 tahun 2023 di Kampung Sukanegeri, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Kampung Sukanegeri ini dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan, tetapi banyak area di sekitar jalan yang terlihat gersang. Keberadaan pohon tersebut dapat ditingkatkan melalui kegiatan penanaman pohon. Area tersebut menjadi gersang dikarenakan walaupun sudah banyaknya pohon, tetapi belum cukup untuk membuat kampung menjadi subur. Salah satu faktor lainnya adalah banyaknya kendaraan besar seperti truk yang melintasi jalan di kampung, dan berdasarkan pada web pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, dikatakan bahwa temperatur rata-rata di daerah tersebut berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Program ini dimulai pada tanggal 6 Juli 2023 dengan membuat surat permohonan permintaan bibit pada BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bandar Lampung. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan agenda mengambil 600 bibit pohon yang terdiri dari 300 bibit pohon alpukat dan 300 bibit pohon pinang di BPDAS Bandar Lampung. Program kerja ini berjalan dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 20 Juli 2023. Program kerja dilakukan dengan cara membagikan bibit pohon secara langsung dari rumah ke rumah warga Kampung Sukanegeri. Untuk mengetahui sejauh mana program kerja yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi para warga desa, dapat dilihat dari hasil respon antusias para warga. Prokja berikutnya adalah kegiatan belajar mengajar TK. Setelah observasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa di Kampung Sukanegeri belum memiliki tenaga pendidik yang cukup. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar TK di Kampung Sukanegeri. Kegiatan belajar mengajar di TK didesain untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak-anak usia dini secara menyenangkan dan efektif. Dengan menggabungkan berbagai kegiatan belajar yang menarik dan bervariasi seperti bermain bebas, seni, cerita, musik, matematika, dan sains, guru di TK dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik. Dalam suasana belajar yang positif dan mendukung ini, anak-anak menjadi lebih antusias dan bersemangat dalam mengeksplorasi dunia di sekitar mereka. Kegiatan belajar mengajar yang berpusat pada anak dan menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat individu anak membantu mengoptimalkan pembelajaran mereka. Selain itu, melibatkan orang tua dan komunitas setempat dalam proses pembelajaran juga dapat memberikan dampak positif pada perkembangan anak. Berikutnya adalah sosialisasi stunting. Pada saat mengikuti kegiatan Posyandu di Kampung Sukanegeri, kami mendapatkan informasi bahwa kasus stunting di kampung ini masih belum terselesaikan dengan baik, dan juga masih banyak warganya yang belum mengetahui stunting dan penyelesaian masalah stunting. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi stunting dan juga memberikan demo masak tentang makanan yang kaya protein. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan tumbuh kembang anak sejak dini, kami mahasiswa KKN melakukan kegiatan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan stunting yang bekerjasama dengan ahli gizi dan juga bidan di Kampung Sukanegeri.
Kegiatan yang dihadiri ibu-ibu hamil diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat luas agar para orang tua yang memiliki balita untuk lebih dapat memberikan asupan gizi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Proja berikutnya adalah pembuatan peta. Setelah observasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa di Kampung Sukanegeri belum memiliki peta kampung. Maka dari itu, kami berinisiatif untuk membuatkan peta di Kampung Sukanegeri. Pembuatan peta kampung merupakan suatu proses penting dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah perkampungan. Peta desa berfungsi sebagai alat bantu bagi masyarakat maupun tamu dari luar untuk memvisualisasikan informasi geografis dan spasial tentang wilayah desa secara detail. Peta kampung yang akurat dan up-to-date merupakan alat yang berharga dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di tingkat desa, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Peta kampung memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah perkampungan. Dengan menggambarkan informasi geografis dan sosial ekonomi, peta kampung membantu pemerintah, lembaga, dan masyarakat kampung untuk memvisualisasikan secara langsung wilayah dari Kampung Sukanegeri. Dengan demikian, pembuatan peta desa memiliki manfaat besar dalam membantu masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk memahami dan mengelola wilayah desa secara efektif. Peta kampung merupakan alat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di tingkat pedesaan. Setelah observasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa warga di Kampung Sukanegeri sangat tertarik dengan tanaman, terutama sayuran. Akan tetapi, pemanfaatan lahan belum efisien. Alhasil, kami memberikan pelatihan hidroponik untuk memanfaatkan lahan. Hidroponik adalah metode bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan menggunakan larutan nutrisi yang mengandung zat-zat esensial untuk pertumbuhan tanaman. Kegiatan hidroponik semakin populer karena berbagai keuntungan yang ditawarkan, termasuk efisiensi penggunaan air dan lahan, serta potensi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertanian konvensional. Lalu, sebelum disosialisasikan, kami mencoba untuk membuat terlebih dahulu selama 6 hari dan didapatkan hasil yang maksimal. Maka dari itu, kami segera untuk melakukan sosialisasi kepada warga di sini. Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu program pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan ibu, bayi, balita, dan lansia melalui pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan Posyandu berfokus pada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, serta mengidentifikasi dan menangani dini masalah kesehatan. Di Kampung Sukanegeri, kegiatan Posyandu dirutinkan setiap bulan.